Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan cerita dari Bang Rama, gengs. Dan jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau, bisa langsung saja gengs di @ramaatmaja_hcr. Dan pastinya link akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada kita menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja ya gengs, masuk ke ceritanya. Desa Nelayan Baru, September 1996. Terlihat sosok anak kecil tengah asik bermain bola di lahan kosong dekat rumahnya. Usia anak ini sekitar 5 tahun, sebut saja namanya Andi. Andi, anak nomor 3 atau anak terakhir. Tubuhnya kurus kering bawaan dari lahir, namun tak membuatnya patah semangat dan terus bermain layaknya anak-anak seusianya. Lewatlah Budi, anak yang berumur 3 tahun lebih tua dari Andi. Dia mengajaknya main sepak bola ke lapangan. Si adik kecil yang polos mengikut saja ajakan temannya dan sore itu juga keduanya berangkat. Mereka pun berjalan dan kalau melihat teman sebayanya tengah bermain, Budi pun mengajaknya. Akhirnya berangkatlah ke-6 anak ini menuju lapangan sepak bola. Andi, Budi, Endro, Wira, Sandi, dan Lingga. Kurang lebih menempuh 15 menit untuk sampai di lapangan bola yang mereka tuju dengan berjalan kaki. Tak lama lagi sampai, namun terdengar suara sorakan yang begitu ramai, membuat mereka penasaran dan berlarian. Tetapi ketika lapangan bola terlihat, terukir sebuah kekecewaan dari raut wajah mereka. Mereka mendapati lapangan bola yang sudah ramai orang karena sedang adanya turnamen antar warga. Mereka menghentikan larinya, berjalan lemas dan saling menatap. Main di sana aja yuk, teriak Lingga menunjuk ke arah gedung Belanda. Ya sudah, ayo, jawab Budi sambil melihat ke arah teman-temannya dan dijawab dengan anggukan. Raut wajah mereka kembali cerah, tersenyum dan kembali berlari. Mereka berenam berlari, tuk sampai di tempat tersebut dan sesekali tertawa girang. Sampai di lahan kosong di depan gedung Belanda, Andi terdiam, menghentikan langkah kakinya. Wajahnya kembali memancarkan kecemasan. Apa boleh main di sini? Tanya Andi. Tak apalah, kan gedung kosong. Tidak ada apa-apa, jawab Lingga sambil melambaikan ke arah Andi yang tertinggal. Tak ada satu orang pun di dekat gedung Belanda, sepi, karena semua orang berkumpul di lapangan sepak bola. Mereka berhompimpa untuk membuat 2 kelompok yang akan mulai bertanding. Setelah menemukan anggotanya masing-masing, kedua tim meletakkan sandalnya sebagai batas gawang. Mereka berenam mulai memainkan sepak bola. Andi menjadi penjaga gawang di bagian utara, sedangkan Lingga menjadi penjaga gawang di bagian selatan. Mereka berlima begitu asik bermain, berbeda dengan Andi yang was-was dan sesekali melihat ke arah gedung Belanda. Andi merasa ada mata yang mengawasi dari dalam gedung, yang tepatnya berada di lantai 2, membuatnya tak fokus bermain dan gagal menangkap bola. Di, fokus dong, kita kalah telak nih, ujar Budi dan dijawab anggukan sama Andi. Saking asiknya bermain, waktu suruh pun terlewat. Mereka tak sadar kalau ada sesuatu yang terlihat merasa terusik. Untuk bagian lapangan sudah sepi, tak ada orang lagi. Orang-orang sudah pulang ke rumah masing-masing. Hei bocah, apa yang kalian lakukan di sini? Pulanglah, di sini bukanlah tempatmu. Terdengar suara yang begitu berat nan menggema, tetapi tak ada satu orang pun di dekat area itu. Sontak mereka lari tunggang langgang, namun berbeda dengan Andi yang memilih diam. Andi bingung antara rasa takut akan suara tanpa rupa dan takut kalau bolanya hilang. Sedangkan bola milik Andi berada tepat di bawah gedung bekas peninggalan Belanda itu. Budi yang kaget kalau mendengar suara itu tak sengaja menendang bola. Dia asal menendang lalu lari tak memikirkan teman-temannya. Mereka berlima berhenti karena tahu kalau Andi tertinggal. Budi memalingkan wajahnya ke belakang melihat Andi yang berdiri dengan kaki bergetar. Bud, antara aku mengambil bolanya, itu bolaku yang kamu tendang, teriak Andi dengan raut wajah yang hampir menangis. Budi hanya terdiam, tak menjawab dan menunjuk anak lain. Mereka pun saling tunjuk-tunjuk dan tak ada yang berani mendekati Andi untuk menolongnya mengambil bola.
Melihat reaksi temannya yang seperti itu, Andi memberanikan diri mendekati gedung tersebut dan mengambil bola miliknya. Andi berlari dan diam sejenak ketika sampai di depan bola miliknya. Dengan perlahan dia menunduk mengambil bola tersebut. Sedangkan raut wajahnya kian memerah. Keringatnya bercucuran menetes ke bola yang akan dia ambil. Bruk! Terdengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Sepersekian detik, Andi menutup matanya karena ketakutan. Ketika bola sudah terpegang, dia pun mulai membuka matanya dan berlari untuk menyusul teman-temannya yang sudah lama menunggu dari kejauhan. Bukannya menunggu, kalau melihat Andi berlari sambil menangis, mereka kembali berlarian. Andi berlari dengan sekuat tenaga, mengejar teman-temannya yang mulai jauh. Teman-temannya yang ketakutan tak menunggu Andi yang tertinggal di belakang dan terus berlari. Azan maghrib pun berkumandang, sudah tak ada satu warga pun yang berkeliaran. Sedangkan mereka masih berlarian agar cepat sampai ke rumah masing-masing. Sampai di depan rumah, Andi diam untuk sejenak, menundukkan setengah badan sambil memegang erat bola dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya mulai mengusap air mata. Andi kembali meluruskan anggota badannya, sambil melihat ke arah rumah yang sudah dinyalakan lampu Petromax. Andi berjalan, memegang daun pintu dan membukanya. Dia melihat ibunya tengah menatap, penuh amarah. "Dari mana saja kamu? Ibu khawatir," teriak sang ibu mendekati Andi dan mulai mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. "Plak, plak, ampun bu," ucap Andi terisak karena bagian punggungnya dipukul sang ibu beberapa kali. "Lagi-lagi nggak? Hah?" teriak sang ibu memicingkan kedua matanya. "Iya bu, ampun, nggak lagi-lagi," isaknya meminta ampun. "Sini bolanya, biar ibu kempeskan," teriak sang ibu mengambil paksa bola yang Andi pegang. Jangan bu, jangan," rintih Andi memohon sambil kedua tangannya mencoba meraih bola. "Sudah toh bu, petang-petang begini malah ribut, malu sama tetangga," ucap ayahnya yang datang dari arah belakang setelah selesai menunaikan sholat maghrib. Ibunya Andi terengah, air matanya menetes dan langsung duduk di atas kursi. Sedangkan Andi masih melihat ke arah sang ibu, hendak mengambil bolanya kembali. "Sudah, di sana. Ibu gak akan melakukan hal itu lagi," jelas sang ayah, dan Andi pun menuruti perkataannya. Malam itu, Andi merintih dalam tidurnya, membuat ibunya terbangun dan mengecek suhu tubuh Andi. "Astaga, badanmu panas banget nak," ujar sang ibu saat memegang kening Andi. Dia langsung bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke dapur untuk mengambil air dan obat warung yang dia simpan. Lalu kembali ke kamar dan mencoba untuk membangunkan Andi, menyuruhnya meminum obat. Sang ibu memegang kepala anaknya, menyuruhnya duduk dan memberikan gelas berisi air putih beserta obat penurun panas. Setelah Andi meminum obat, ibunya kembali menidurkan Andi dan pergi ke dapur untuk mengambil baskom beserta air dan handuk untuk mengompres. Dan setelah sadar, Andi melihat ada sosok kakek tengah berdiri memandangnya. Kakek itu mengenakan pakaian serba putih. Kakek itu mengeluarkan tangan kanannya dan entah mengapa Andi balik mengulurkan tangan untuk meraihnya. Pandangan Andi mulai menghitam untuk sesaat dan ketika dia sadar, sudah berada di tempat yang berbeda, tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di sisi lain, ibu Andi bingung dengan gelagat anaknya yang tiba-tiba mengangkat tangan kanan lalu terhempas turun dengan sendirinya. Ibunya kaget dan langsung memanggil suaminya yang sudah siap-siap berangkat melaut. Waktu itu sekitar pukul 3.30 pagi, sang ibu memanggil suaminya dengan nada teriak, penuh kecemasan. "Yah, ayah, coba kesini lihat Andi." "Aduh bu, ayah mau berangkat nih, memangnya kenapa dengan Andi?" teriak suaminya yang sedang bersiap untuk pergi berangkat melaut. Dia berjalan dengan agak cepat menuju kamar. Saat sampai di dalam kamar, terlihat raut wajah sang istri penuh kecemasan, mengeluarkan air mata sambil terus memandang ke arahnya. Dia kaget dengan pemandangan seperti itu dan bergegas mengecek kondisi Andi. Sang ayah melihat Andi yang tak bergerak sambil menempelkan telunjuk di antara hidung dan mulutnya. Merasa Andi tidak bernafas, dia mendekatkan telinga kanannya ke dada Andi dan tak terdengar detak jantung.
lantas mengecek pergelangan tangan Andi. Denyut nadinya tak lagi bergerak. "Innalillahi Bu, Andi telah tiada," ucap ayahnya memejamkan kedua matanya. "Gak mungkin ya, Andi gak mungkin tiada," teriak ibunya menangis sambil menggoyangkan tubuh Andi, tetapi Andi tak kunjung bangun. "Sudahlah Bu, kita ikhlaskan saja kepergian anak kita," pinta suaminya. "Tidak ya, Andi masih hidup," balas sang istri yang tak terima kenyataan kalau Andi sudah meninggal. Di sisi lain, penglihatan Andi kian membaik. Dia nampak kebingungan. Ia ingin bertanya tentang kakek itu, tetapi mulutnya seakan tak berani untuk digerakkan. Namun kakek itu seakan tahu jalan pikiran Andi. "Di sini adalah tempat orang-orang yang bersekutu dengan iblis," ucap kakek itu menatap Andi. "Lihatlah, mereka tengah disiksa," ucapnya lagi memalingkan wajah sambil menunjuk lurus ke depan. Andi mengikuti arah yang ditunjuk kakek tersebut dan tiba-tiba terlihat dengan jelas orang-orang yang tengah disiksa. Laki-laki, perempuan, tua dan muda. Mereka disiksa dengan sangat pedih tanpa adanya belas kasih. Kakek itu menggandeng tangan Andi dan menjelaskan siksaan-siksaan yang dialami oleh orang-orang tersebut. Namun entah mengapa Andi tak merasakan takut dan terus mengikuti sang kakek sambil terus mendengarkan apa yang kakek tersebut jelaskan. Di tempat yang berbeda, nampak rumah Andi ramai orang berdatangan. Tangis haru mulai terdengar. Sanak saudara, kerabat, dan para tetangga mulai berkumpul di rumah untuk berziarah. Berjam-jam telah berlalu. Jasad Andi sudah siap dikebumikan. Isak tangis pun masih menyertai pengiringan jenazah sampai ke tempat pemakaman. Dengan segera jasad Andi dikebumikan dan tak lama para warga mulai pulang meninggalkan area pemakaman. Sedangkan sanak saudara masih tinggal di area pemakaman untuk tahlilan sebelum pulang. Di sisi lain, Andi yang telah diperlihatkan semua siksaan orang-orang itu lantas dibawa ke suatu tempat. Dia dibawa ke salah satu desa, di dalamnya ramai orang beraktivitas. Kakek itu menghentikan langkahnya, kala sampai di salah satu rumah. Dia berdiri memandang lurus ke arah rumah. Andi memandang sang kakek tanpa berucap sedikit pun. "Ini rumah kakek," ucapnya memalingkan wajah ke arah Andi sambil tersenyum. "Maaf, kakek lupa memperkenalkan diri. Panggil saja kakek Lauk." Timpanya tersenyum dan mengajak Andi masuk ke dalam rumah yang terbuat dari papan kayu. Saat masuk ke dalam rumah, nampak seorang nenek tengah duduk di ruang tamu. Dia memandang ke arah sang kakek sambil berujar, "Ki, kenapa membawa tamu dari bangsa mereka?" "Iya, Ni, sesekali kita tunjukkan kalau kita ini ada," jawab sang kakek. "Oh, ya sudah. Mending Aki makan dulu," pinta sang nenek. "Iya, Ni, tahu saja kalau Aki lapar," balas kakek tersenyum. "Tapi jangan kasih dia makan, karena dia berbeda dengan kita," timpa sang kakek melirik ke arah Andi, sedangkan sang nenek menjawab dengan anggukan dan langsung pergi ke arah belakang. Kakek itu duduk bersila di atas lantai, sedangkan di depannya ada meja kecil. Andi masih bingung dan dia berjalan ke arah jendela untuk melihat aktivitas para warga yang terlihat asing baginya. Dia melihat kebanyakan lelaki bertelanjang dada, sedangkan untuk perempuan mengenakan kemben. Mereka mengenakan kain bermotif batik yang terikat di atas pinggangnya sampai area lutut. Untuk para lelaki di bagian kepala terikat sebuah kain dan untuk perempuannya mengikat rambut atau ada yang disanggul. Andi mendengar langkah kaki kecil dari arah belakang, membuatnya mengalihkan pandangannya. Dilihatnya ada anak kecil keluar dari kamar untuk menemui sang kakek. Anak itu duduk berhadapan dengan sang kakek dan terjadi pembicaraan dengan nada berbisik, membuat Andi tak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Anak itu mengangguk, kemudian berdiri dan mulai berjalan ke arah pintu, tetapi sesekali melihat ke arah Andi dan lanjut berjalan hingga keluar rumah. Tak lama dari arah dapur sang nenek membawa beberapa makanan dan minuman. Mereka berdua pun menyantap hidangan tersebut tanpa menawari Andi untuk ikut bergabung dengan mereka. Tak lama anak itu pun kembali. Dia berdiri di antara sang kakek dan nenek. Anak itu dan si kakek saling menatap dan dia menganggukkan kepalanya. Lalu si kakek balik mengangguk dan mempersilahkan anak itu untuk duduk dan bergabung dengannya.
Kini wajah ketiganya menoleh ke arah Andi sambil tersenyum. Andi yang seakan tak bisa berucap hanya memandang heran ke arah mereka, dan pandangan matanya kembali gelap. Andi mendapati tubuhnya susah untuk digerakkan, seakan ada sesuatu yang mengikatnya. Seperti kain yang berlapis menutup semua area tubuh. Dia susah mengambil nafas, namun telinganya mendengar suara samar-samar orang berbicara. Duk, terdengar suara seperti papan yang terpukul sesuatu. Dia merasa ada kain yang menutup wajah. Wajahnya sendiri menempel dengan sesuatu yang entah apa itu. Di bagian belakang kepala, punggung, dan kaki, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Andi mengeliat dan menempelkan wajahnya ke sesuatu yang ada di depannya itu, sampai merasa kain yang menutup wajahnya itu bisa terbuka. Lalu disusul dengan masuknya cahaya dan Andi mendorong kuat-kuat sesuatu yang mengejel kedua hidungnya dengan cara mengeluarkan nafas dari kedua hidungnya dengan sangat kuat. Lalu bisa mengambil udara untuk bernafas. Andi masih tak begitu mengerti dengan kondisinya yang saat itu. Dia hanya bergeliat sedikit dan sesuatu yang menutup matanya lepas. Dia bisa melihat cahaya yang masuk di antara kegelapan. Dia melihat ada tangan yang masuk dan membuka sesuatu yang membuat cahaya masuk kian melebar. Cahaya yang awalnya masuk di atas bagian dada dan terus masuk sampai ke bagian wajah, membuatnya bisa melihat beberapa orang tengah menatap. Andi melihat ada yang langsung naik dan ada yang masih menatapnya. Sebagian orang yang Andi lihat lari ketakutan, namun dia belum menyadari akan kondisinya saat itu, sampai sang ayah memeluknya dan mengangkat tubuhnya. Andi sadar dia ada di area pemakaman. Dilihatnya beberapa orang lari tenggang langgang, namun anehnya, Andi belum bisa mendengar dengan baik dan mulutnya seakan terkunci. Hanya menggerakkan kedua bola mata dan kepalanya untuk melihat sekitar. Dia melihat orang tuanya dan sanak saudara beserta tetangganya menangis, melihat ke arah Andi. Ibunya mengambil Andi dari pelukan sang ayah sambil sesekali menciumi wajahnya. Entah apa yang mereka bicarakan, Andi tak begitu fokus untuk mendengar. Ayahnya kembali menggendong Andi dan membawanya meninggalkan area pemakaman. Andi merasa begitu lelah dan kembali memejamkan kedua matanya untuk tidur. Dan saat terbangun, dia sudah mendapati dirinya tidur di atas ranjang dengan pakaian yang biasa dia kenakan. Dilihatnya ada ayah dan ibunya. Andi ingin bertanya, namun suaranya tak keluar. Lalu dia melihat kedua orang tuanya saling menatap dan terjadi sebuah perbincangan. Ibunya langsung keluar kamar dan kembali membawakan makan untuk Andi. Ibunya menyuapi Andi dan Andi membuka mulutnya untuk makan. Sedangkan bola matanya melihat ke arah sang ayah yang masih menyimpan raut wajah cemas. Hari demi hari dilalui seperti biasa, dan perlahan kondisi Andi bisa pulih seperti sedia kala. Dia menjadi sosok yang murah senyum dan mudah tertawa, membagi pribadi yang lebih ceria. Tetapi tawa dan senyumnya seakan menyimpan sesuatu ketakutan dan rasa pedih yang menyayat hati. Mungkin sebagian orang banyak yang tak menyadari akan hal itu. Tetapi senyum dan tawa Andi tak seperti dulu. Saat itu Andi sedang bermain dengan temannya, dan salah satu temannya ada yang menceritakan perihal arwah Andi yang mendatangi rumah dan memberitahukan kalau sebenarnya belum meninggal. Andi memilih diam dan mendengarkan apa yang temannya jelaskan. Saat pulang, dia bertanya perihal itu kepada sang ibu. Ibunya tersenyum dan menjelaskan malam itu. Malam setelah Andi dikebumikan. Awalnya terdengar beberapa ketukan di pintu, tetapi setelah membuka dan melihat keluar, tak ada orang sama sekali. Pintu kemudian diketuk dan kembali dibuka, namun hasilnya tetap sama. Pintu kembali diketuk tetapi orang rumah tak ada yang membukanya, hingga terdengar suara setelah ketukan. "Mak, Andi masih hidup." Sontak mereka merasa ketakutan setelah mendengar suara tersebut, namun memilih diam dan tak lama suara ketukan kembali hilang. Tetapi tak lama suara ketukan pintu kembali terdengar dan terus terdengar. Ada jeda di antara 3 ketukan itu, hilang untuk beberapa saat dan kembali terdengar lagi. Ketukan demi ketukan di pintu terus terdengar hingga kembali terdengar suara, "Emak, jangan kubur jasadku." Mendengar hal tersebut, ibunya Andi langsung ingin menghampirinya, namun ditahan oleh sang suami. Sang istri meronta dan berucap kalau Andi belum meninggal. Dia menangis sedangkan suaminya sedikit kebingungan karena sang istri tak kunjung sadar kalau anaknya sudah meninggal.
Akhirnya dengan terpaksa dia menuruti sang istri dan seakan percaya kalau Andi masih hidup. Dari situ, istrinya bisa kembali tenang dan di pagi buta dia membawa serta tetangganya dan para warga untuk mendatangi area pemakaman. Sampai di tanah Andi dikebumikan, ibunya masih tak percaya kalau Andi sudah meninggal dan berontak untuk berusaha membongkar kuburannya. Dengan terpaksa, sang suami yang dibantu beberapa warga membuka kembali kuburan Andi dan ternyata benar kalau Andi masih hidup. Siapa yang mengetuk pintu dan memberitahukan kalau aku masih hidup? Kalau itu aku, sejak kapan aku memanggil ibu dengan sebutan emak? Gumam Andi dalam hati. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah Andi yang sudah mati tapi hidup kembali. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya guys untuk kalian yang sudah mau nonton video kali ini. Dan tunggu cerita Michan selanjutnya ya. Dan jangan lupa juga nih like, share, dan komen untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga coret-coret di kolom komentar ya jika ada penyampaian kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, dan tempat yang sama, itu hanya kebetulan semata gengs. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.